Bab 721 Sekte Petir Iblis. Ketika pasukan Great Havenlow Domain melangkah ke wilayah Sekte Petir Iblis, tidak ada serangan balik seperti yang mereka harapkan. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah kota-kota di sepanjang jalan mereka telah membubarkan pertahanan mereka. Situasi yang tidak normal ini membuat Nine Nether dan Mu Chen agak heran. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Sekte Petir Iblis tidak mundur karena takut, tetapi mengumpulkan kekuatan mereka untuk meledak. Sepertinya mereka berniat untuk melawan kita di bawah pegunungan Petir Iblis. Nine Nether tersenyum ringan, tidak ada rasa takut di mata rampingnya saat dia dengan lembut melambaikan tangannya, memimpin pasukan, dan maju. Setengah hari kemudian, pasukan itu akhirnya melambat di dekat dataran yang membentang sampai akhir. Cakrawala itu gelap. Tidak ada pepohonan hijau yang rimbun di jajaran pegunungan, hanya ada gemuruh guntur yang terus-menerus terdengar. Gemuruh yang menggelegar itu bukan berasal dari langit, tetapi dari kedalaman bumi. Saat gemuruh itu terdengar, bumi terus bergetar. Sebuah gunung hitam yang megah seperti raksasa berdiri di hadapan mereka. Tubuh gunung hitam itu tampak seperti tidak bisa dihancurkan. Wosh! Wosh! Ketika pasukan 9 Nether dengan tenang berdiri di sana, garis-garis cahaya terbang dari segala arah di belakang mereka, membentuk sektor melingkar yang menyegel seluruh area ini. Ini adalah banyak pasukan tambahan dari domain Great Havenlow. Mu Chen berdiri di depan pasukan 9 Nether dengan mata sedikit tertutup. Meskipun energi petir tersebar di seluruh wilayah ini, dia masih bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Sekte Petir Iblis. Nine Nether mengangkat tatapannya saat suaranya yang dingin berdering di seluruh wilayah ini. Setelah bersembunyi begitu lama, bukankah tidak ada artinya untuk terus bersembunyi? Haha, benar-benar layak untuk Raja 9 Nether, benar-benar seorang pahlawan wanita. Ketika 9 Nether berbicara, suara gemuruh tiba-tiba bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi. Tak lama kemudian, petir yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari gunung Petir Iblis. Petir itu turun dari cakrawala dari segala arah. Di bawah kilatan petir yang menyilaukan itu, banyak sosok muncul di langit dengan kilatan. Fluktuasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan sebelumnya dilepaskan tanpa syarat. Dalam sekejap, bahkan langit dan bumi menjadi pucat. Setengah dari sosok di langit memiliki fluktuasi energi spiritual yang tidak harmonis di sekitar mereka yang sebanding dengan Sekte Petir Iblis. Jelas, mereka bukan dari Sekte Petir Iblis, tapi menilai dari penampilan mereka, Sekte Petir Iblis sebenarnya memiliki ide yang sama dengan Nine Nether. Nine Nether merekrut pasukan anak perusahaan lain untuk menyerang Sekte Petir Iblis, dan Sekte Petir Iblis juga telah menarik pasukan lain untuk memberikan serangan fatal ke istana Nine Nether. Mungkin 70–80% pasukan di medan perang barat daya ini berkumpul di sini. Hanya susunan ini saja sudah cukup untuk meluncurkan perang kolosal. Tatapan Mu Chen terfokus pada wilayah tengah, di mana petirnya paling ganas. Berdiri di depan petir adalah sosok yang melayang di udara. Sosoknya kokoh, ditutupi dengan baju besi abu-abu, dengan kedua tangan disilangkan di depan dada. Petir hitam keabu-abuan berkedip-kedip di permukaan tubuhnya saat energi penindas yang kuat menyelimuti, menyebar di antara langit dan bumi. Dalam Sekte Petir Iblis, selain Master Sekte, Qin Tiangang, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ke arah domain Great Havenlow, banyak kekuatan jatuh ke dalam sedikit gangguan ketika mereka melihat sosok kuat yang tampak seperti Dewa Iblis. Bagaimanapun, nama Qin Tiangang dari Sekte Petir Iblis tidaklah kecil. Begitu besar sehingga bahkan telah melampaui Nine Nether, sampai tingkat tertentu. Bagaimanapun, status Nine Nether telah hilang selama bertahun-tahun. Saya telah lama mendengar tentang kecantikan Raja 9 Nether, sekarang setelah saya menyaksikannya hari ini, rumor itu tidak palsu. Tapi bertarung adalah sesuatu yang menjadi milik pria, dan dengan penampilanmu, agak sulit untuk bertarung. Tatapan Qin Tiangang diarahkan ke Nine Nether saat tawanya terdengar seperti guntur. Nine Nether samar-samar tersenyum karena mendengar kata-katanya dan perlahan-lahan mengambil beberapa langkah maju. Dengan setiap langkahnya, sebuah teriakan yang jelas dan tajam terdengar di antara langit dan bumi saat energi spiritual yang menakutkan menyebar di wilayah ini. Samar-samar, cakrawala di belakangnya berubah menjadi seekor burung hitam besar, yang ujungnya tidak bisa dilihat. Teriakan tajam bergema saat ia menyebarkan tekanan yang datang dari Qin Tiangang. 9 burung dunia bawah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan pada burung hitam dengan berbagai ekspresi. Banyak orang tahu bahwa Nine Nether berasal dari klan burung 9 Nether, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa dia telah berhasil berevolusi menjadi Divine Beast.
Tatapan Qin Tiangang sedikit menyusut ketika dia melihat burung hitam itu, bahkan ekspresi wajahnya berubah menjadi sedikit suram. Meskipun Nine Nether hanyalah seorang penguasa kelas 4, bahkan seorang penguasa kelas 5 pun akan merasa kesulitan untuk berurusan dengan Divine Beast. Bagaimanapun juga, vitalitas kuat yang dimiliki oleh Divine Beast jauh melebihi manusia, dan mereka secara alami akan mendapatkan keuntungan jika mereka bertarung. 9 Raja Nether, kau benar-benar akan melawan Sekte Petir Iblis kami sampai mati. Qin Tiangang dengan sungguh-sungguh berkata, kamu harus tahu bahwa tidak ada manfaatnya bagi kita untuk bertarung. Meskipun kedua belah pihak kita sedang berperang sekarang, ada banyak target yang lebih baik daripada Sekte Petir Iblis kita. Kenapa kau takut sekarang? Nine Nether mengejek sambil tersenyum, jika kalian tidak ingin bertarung, aku bisa membiarkan kalian pergi selama kalian menyerahkan Gunung Petir Iblis. Tatapan Qin Tiangang menjadi dingin. Master Sekte ini cukup baik hati untuk tidak mempermalukanmu karena mengundurkan diri, tapi karena kamu tidak bijaksana, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Petir Iblis saya adalah orang yang berlebihan? Kami hanya akan mengetahui apakah kalian adalah orang yang suka memaksa atau tidak setelah kita bertarung. 9 Nether berkata dengan ringan. Karena kamu begitu bertekad untuk mencari masalah dengan Sekte Petir Iblisku, kebetulan aku bisa menghancurkan istana 9 Nethermu dan meningkatkan reputasi Sekte Petir Iblisku. Qin Tiangang mencibir saat hawa dingin melintas di matanya. Dia secara alami tahu bahwa peningkatan reputasi yang sangat baik untuk Sekte Petir Iblisnya bisa didapat jika mereka menghancurkan istana 9 Nether. Pada saat itu, dia mungkin akan dapat menggunakan lompatan ini untuk berdiri di level yang sama dengan Lembah Pedang Myriad, Sekte Mayat Iblis, dan Langit Welas Asih sebagai kekuatan puncak keempat di domain 100 pertempuran. Dan ambisi yang dia miliki ini adalah alasan mengapa dia bekerja sangat keras untuk menyatukan kekuatan yang tersebar, bersiap untuk memulai perang dengan Istana 9 Nether dengan keunggulan medan. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Nine Nether dengan tenang berkata sambil menatap Qin Tiangang dan melanjutkan, karena kamu telah mempersiapkannya begitu lama, maka Istana 9 Netherku akan menemanimu kemanapun kamu ingin bermain. Benarkah? Qin Tiangang mencibir saat dia mengalihkan pandangannya dan berhenti pada Mu Chen, yang berada di belakang Nine Nether, sambil tersenyum, saya juga telah mendengar keributan mendidih yang disebabkan oleh Istana 9 Nether Anda di domain Great Havenlow. Saya yakin anak ini adalah penguasa domain baru dari Istana 9 Nether Anda, bukan? Haha, Mu Chen menyapa Master Sekte Qin. Mu Chen tersenyum dengan tinjunya terkepal. Kudengar ketenaran pasukan 9 Nethermu cukup hebat akhir-akhir ini. Qin Tiangang tersenyum dengan mata menyipit saat dia menatap Mu Chen dan berbicara berbisa seperti ular, di masa lalu, semua orang menyebut pasukan 9 Nethermu sebagai pengumpul sampah. Master Sekte ini juga ingin tahu apakah semua masalah yang Anda sebabkan beberapa waktu lalu itu nyata. Apa yang ingin dilakukan oleh Master Sekte Qin? Mu Chen tersenyum. Qin Tiangang dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. Bergemuruh. Dalam petir hitam keabu-abuan, terdengar suara gemuruh yang tiba-tiba dan dalam. Tak lama kemudian, petir perlahan-lahan menyebar saat pasukan yang mengenakan baju besi hitam keabu-abuan diam-diam muncul di belakang Qin Tiangang. Bersamaan dengan kemunculan pasukan itu, gejolak yang hebat langsung meledak. Tatapan di balik baju besi hitam itu tampak mirip dengan tatapan binatang buas. Ini adalah rumah petir iblis dari Sekte Petir Iblis, pasukan dengan ketenaran yang cukup bagus juga. Tang Bing berkata dengan suara berat di belakang Mu Chen. Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Sebelum pergi, dia telah mendapatkan pemahaman tentang Sekte Petir Iblis. Jadi dia secara alami tahu tentang pasukan yang disebut Rumah Petir Iblis. Itu adalah pasukan yang ditempa dengan cermat oleh Sekte Petir Iblis. Berbicara dari sudut pandang tertentu, kekuatan bertarung pasukan ini mungkin tidak lebih lemah dari pasukan 9 Nether. Mu Chen melihat ke arah kediaman petir iblis dan tatapannya sedikit menyempit tak lama kemudian saat dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar di depan pasukan itu. Sosok itu mengenakan pakaian hitam keabu-abuan dengan rambut tergerai, terlihat sedikit berantakan. Namun penampilannya cukup tampan, kecuali bibirnya yang tipis terlihat seperti pisau. Haha, aku adalah tetua dari Sekte Petir Iblis, Qin Ling. Ketika pria itu muncul, dia memberi Mu Chen senyuman ringan dan lembut. Tetapi ketika Mu Chen mendengar namanya, dia sedikit menyipitkan matanya. Dalam informasi yang dia miliki, secara alami ada beberapa yang menjadi milik Qin Ling. Menurut informasi itu, dia adalah salah satu dari dua tetua agung Sekte Petir Iblis dengan kultivasi penguasa kelas 3, dan dia juga komandan Rumah Petir Iblis. Di bawah komandonya, Rumah Petir Iblis merebut banyak kota dari domain Great Havenlow.
Begitu banyak sehingga bahkan ada beberapa pasukan anak perusahaan yang dimusnahkan olehnya, sehingga dia bisa dianggap sebagai sosok yang ganas. Seperti guntur yang menusuk telinga. Mu Chen tersenyum. Haha, saya juga pernah mendengar tentang perbuatan perkasa Tuan Domain Mu Chen belakangan ini. Rumah petir iblis kita tidak pernah memusnahkan lawan yang begitu terkenal. Sepertinya aku harus mengambil kesempatan ini. Qin Ling tersenyum lembut. Saya hanya takut nama rumah petir iblis tidak akan ada lagi di domain 100 pertempuran setelah ini. Mu Chen dengan ringan tersenyum sebagai balasannya. Meskipun mereka berdua mengenakan senyuman di wajah mereka, mereka menyilangkan pedang dengan kata-kata mereka. Sedemikian rupa sehingga ada niat membunuh yang melonjak di antara mereka, menyebabkan banyak kekuatan di wilayah ini merasakan sedikit kedinginan di hati mereka. Sepertinya perang hari ini tidak bisa dihindari. 9 Raja Dunia Bawah, biarkan aku merasakan betapa kuatnya Anda, 9 burung dunia bawah. Tawa Qin Tiangang terdengar di antara langit dan bumi saat tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dengan hentakan kakinya, dia melayang ke langit saat raungannya bergema bersama dengan niat membunuh yang deras. Qin Ling, hancurkan pasukan 9 neter. Aku akan menuruti perintah ketua sekte. Qin Ling tersenyum dengan tinjunya ditangkupkan. Tatapannya yang diarahkan pada Mu Chen mirip dengan kucing yang telah melihat tikus. Bab 722 Pertempuran Petir Iblis akan bergemuruh. Guntur bergema di seluruh langit dan bumi saat sosok Qin Tiangang berubah menjadi kilatan petir saat dia melambung ke langit, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras yang berdesir di seluruh wilayah. Nine Nether mengangkat kepalanya dengan kilatan dingin yang beredar di matanya yang ramping. Tak lama kemudian, dia menoleh ke arah Mu Chen dan berkata, aku akan berurusan dengan Qin Tiangang. Aku akan menyerahkan rumah petir iblis kepadamu. Saat ini, pasukan yang bisa berdiri di atas tahap hanyalah pasukan 9 Nether. Pasukan lain jauh dibandingkan dengan rumah petir iblis. Serahkan padaku. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Meskipun kultivasi Qin Ling telah mencapai penguasa kelas 3, dia beruntung baru-baru ini berhasil menembus penguasa kelas 2. Selain itu, mengenai kendali atas Battle Wheel, Mu Chen yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari Qin Ling. Aku akan segera menghadapinya. Nine Nether menganggukkan kepalanya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengetuk kakinya dan muncul di belakang burung hitam. Burung hitam itu berteriak panjang sambil mengepakkan sayapnya. Sebuah angin kencang menyapu langit dan bumi saat sosok besar itu berubah menjadi cahaya hitam dan membumbung tinggi ke langit. Qin Tiangang berdiri di atas langit, pada ketinggian beberapa ratus meter dari tanah. Angin kencang terasa dingin, hanya seorang ahli kultivasinya yang berani bertarung di ketinggian ini. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan melihat burung besar yang muncul di hadapannya, mengepakkan sayapnya. Melihat sosok ramping pada burung itu lagi, dia tersenyum tipis. Kedua tinjunya terkepal erat saat kilat hitam keabu-abuan tampak seperti ular piton yang berenang keluar dari permukaan tubuhnya. Cak, cak. Petir berkedip-kedip saat sosok Qin Tiangang tampaknya telah memperluas lingkaran. Secara umum, mereka yang mempraktikkan energi spiritual yang dikaitkan dengan petir memiliki tubuh fisik yang kuat, dan Qin Tiangang tampaknya sama dengan Mu Chen, yang telah menyempurnakan fisiknya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta dan menempatkan targetmu pada sekte petir iblisku. Qin Tiangang mencibir sambil menatap Nine Nether. Mendengar kata-katanya, Nine Nether tidak repot-repot berbicara dengannya saat kakinya mengetuk udara dengan ringan. Burung itu berteriak panjang sambil mengepakkan sayapnya. Energi spiritual agung menyapu keluar dan terbentuk menjadi bulu-bulu hitam yang menghujani Qin Tiangang. Tipuan Puni. Qin Tiangang mengepalkan tinjunya saat petir hitam keabu-abuan tiba-tiba meledak, membentuk penghalang petir yang menyelimutinya. Ketika fitur-fitur hitam itu bersentuhan dengan penghalang petir, mereka hancur menjadi cahaya berkilauan saat mereka memudar. Benarkah? Bibir merah Nine Nether terangkat saat dia mengacungkan jarinya. Tiba-tiba, di antara bulu-bulu hitam yang menutupi langit, sehelai bulu dengan untaian api ungu muncul dan menyerbu ke dalam penghalang petir dengan gemerisik. Dan kali ini, saat api ungu melonjak, api itu membakar penangkal petir hingga tidak bersisa. Bulu itu seperti pedang tajam yang diarahkan ke titik vital di tengah alis Qin Tiangang. Serangan mendadak ini menyebabkan wajah Qin Tiangang berubah. Namun, dia masih seorang ahli penguasa kelas 5, jadi dia segera melemparkan telapak tangan dengan petir yang melonjak di tengah telapak tangan. Boom! Telapak tangan dan bulu dengan api ungu berbenturan. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka. Sosok Qin Tiangang berkelebat, dan dia muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Dia menunduk dan melihat bagian tengah telapak tangannya, yang berwarna hitam hangus, dan wajahnya menjadi gelap dalam sekejap.
Apa kau pikir energi petirmu bisa menahan api abadi milikku? Bibir Nine Nether mengangkat sebuah ejekan. Huff. Qin Tiangang mendengus dingin sambil menginjak kakinya. Petir hitam keabu-abuan yang seperti lautan meledak dari tubuhnya. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, awan di wilayah ini telah berubah menjadi awan petir hitam saat fluktuasi energi spiritual yang menakutkan dapat dirasakan dengan jelas, bahkan oleh mereka yang berada beberapa meter di bawah. Ketika seorang penguasa kelas 5 marah, kekuatannya benar-benar sesuatu yang bisa mengguncang langit dan bumi. Nine Nether menyapu tangannya saat energi spiritual hitam pekat meledak dari tubuhnya juga. Di dalam gelombang hitam yang deras, api ungu melonjak dan bahkan menyebabkan ruang angkasa terdistorsi dengan parah. Dua kekuatan besar yang menakutkan masing-masing menempati setengah dari cakrawala. Konfrontasi itu mirip dengan meteorit yang bertabrakan. Dua tatapan dingin saling bertautan di langit, dan dalam sekejap, dua sosok berubah menjadi sosok cahaya saat mereka terbang. Di belakang mereka, energi spiritual yang deras seperti gelombang pasang saat mereka berbenturan. Boom! Angin topan energi spiritual yang mengejutkan mendatangkan malapetaka di langit, bahkan angin dingin yang menggigit pun hancur berantakan. Radius beberapa meter ditutupi oleh kedua energi spiritual tersebut. Itu adalah pertempuran yang pasti akan mengguncang sampai ke intinya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke keributan di langit dan mereka dalam hati menamparkan bibir mereka. Tak lama kemudian, orang-orang itu mengalihkan pandangan mereka ke bawah. Baik Nine Nether dan Qin Tiangang memiliki kekuatan yang menakutkan, jadi hasil dari konfrontasi pada tingkat itu bukanlah sesuatu yang mudah dipisahkan. Dan karena hasil dari pertempuran di langit tidak dapat ditentukan dengan cepat, pertempuran di bawah ini jelas lebih penting. Hasil dari pertempuran itu juga akan mempengaruhi Nine Nether dan Qin Tiangang. Saat konfrontasi pada tingkat itu terganggu, kesalahan dapat dengan mudah terungkap. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan pada dua sosok yang berdiri di depan pasukan 9 Nether dan rumah petir iblis. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu, Qin Ling juga memberikan senyuman pada Mu Chen. Karena Master Sekte telah mengeluarkan perintah, saya benar-benar tidak bisa membiarkan kalian pergi hari ini. Dia jelas memiliki sedikit kepercayaan diri. Rumah petir iblis memiliki keunggulan dalam jumlah dibandingkan dengan pasukan 9 Nether, dan di antara dua komandan, kultivasinya berada di penguasa kelas 3, sehingga dapat dianggap sebagai penindasan terhadap Mu Chen. Dia juga memiliki pencapaian luar biasa yang dia peroleh dengan memimpin rumah petir iblis selama bertahun-tahun, jadi dia yakin bahwa dia dapat mengabaikan penguasa domain baru dari domain Great Havenlaw, yang ketenarannya baru saja meningkat. Hanya saja hasil dari pertempuran itu mungkin akan membuat Komandan Qin Ling kecewa. Tetapi dihadapkan dengan kepercayaan diri Qin Ling, Mu Chen dengan tenang tersenyum. Haha, benar-benar berani. Qin Ling mengacungkan jempol saat segaris senyum dingin terangkat di sudut bibirnya. Tapi ada hal yang menarik dengan cara ini juga. Saya harap Anda tidak akan membuat saya kecewa. Aku benci mereka yang hanya mampu berbicara. Boom! Bersamaan dengan suaranya, Qin Ling menghentakkan kakinya saat sosoknya meledak. Petir bergema di seluruh langit di belakangnya saat rumah petir iblis berubah menjadi pilar petir dan membumbung tinggi ke cakrawala. Saat melihat ini, Mu Chen mengangkat telapak tangannya juga. Mu Chen, hati-hati. Tang Bing berkata dengan lembut, karena Qin Ling sudah memiliki kultivasi penguasa kelas 3, yang lebih kuat dari salah satu dari 4 penguasa domain besar dari domain Havenlaw besar mereka. Meskipun kemampuan bertarung pasukan tidak ditentukan oleh kekuatan individu, itu juga memiliki pengaruh yang layak. Kalau begitu, saya serahkan ini padamu. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Saat ini, medan perang dibagi menjadi 3, dengan 9 Nether dan Qin Tiangang mengambil satu bagian, sementara pasukan 9 Nether dan rumah petir iblis mengambil bagian lainnya. Di tengah kekacauan ini, berbagai kekuatan dari kedua belah pihak pasti akan menyerang juga dalam upaya untuk membatasi pihak lain. Yakinlah, mereka tidak akan bisa mengganggu pertarungan kalian. Tang Bing tersenyum ringan. Senyumnya agak tenang, karena dia sudah berkomunikasi dengan berbagai kekuatan dari faksi Great Havenlaw domain mereka. Begitu pertempuran dimulai, dia akan mengendalikan situasi untuk sementara. Melihat senyum percaya diri gadis itu di hadapannya, Mu Chen tidak lagi berbicara saat dia mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba melambai ke bawah, tatapannya juga berubah menjadi tajam. Pasukan 9 Nether, ayo pergi. Ya. Gemuruh-gemuruh yang teratur terdengar saat pasukan 9 Nether segera bangkit dari tanah, berubah menjadi awan hitam saat mereka membumbung tinggi ke cakrawala dan muncul di depan rumah petir iblis dengan kehendak pertempuran tak terbatas mereka yang menyebar. Sosok Mu Chen bergerak, muncul tepat di atas pasukan 9 Nether.
Kehendak pertempuran 9 neter yang megah seperti lautan hitam saat berkumpul di sekelilingnya. Ekspresi Qinling acuh tak acuh saat dia menatap Mu Chen. Tak lama kemudian, dia mengangkat tangannya dengan suara beresonansi acuh tak acuh. Kehendak pertempuran petir iblis. Di belakangnya, di bawah baju besi metalik hitam dari rumah petir iblis, ada tatapan yang penuh dengan kekerasan. Tak lama kemudian, suara gemuruh yang sangat keras terdengar. Boom! Petir di wilayah ini berkedip-kedip saat Battle Wheels hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya yang seperti ular piton membumbung tinggi ke cakrawala dan berkumpul di belakang Qinling. Pemandangan itu sangat megah. Aku akan melihat dan melihat apakah ada poin terpuji dari penguasa domain 9 neter, yang ketenarannya telah menyebar seperti api di domain Great Havenlau. Qinling tersenyum sambil mengulurkan dua jari tak lama kemudian dan dengan ringan menunjuk ke arah Mu Chen dari jauh. Boom! Sebuah petir Battle Wheel, dengan ukuran sekitar 100 kaki, meledak seperti naga yang marah karena kecemerlangan yang muncul pada saat itu menyebabkan pandangan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan. Pertempuran kilat Wheel menyapu dan muncul di hadapan pasukan 9 neter dalam sekejap. Namun, tepat ketika akan menghantam, Battle Wheel hitam menyapu, membentuk perisai bulu. Boom! Dua kekuatan bentrok dengan fluktuasi kekerasan yang mendatangkan malapetaka. Tetapi perisai bulu yang tampak lemah itu tidak hancur, bahkan pada akhirnya. Ketika petir terakhir Battle Wheel habis, barulah petir itu perlahan-lahan menghilang. Adegan ini membuat banyak ahli dari kedua belah pihak menyipitkan mata. Karena dilihat dari skalanya, rumah petir iblis jelas lebih diuntungkan, dengan Battle Wheel mereka yang terlihat lebih merajalela. Namun, serangan yang dilancarkan oleh mereka begitu mudah dilawan oleh pasukan 9 neter. Hebat, aku sudah lama mendengar tentang prestasi Tuan Domain Mu Chen yang mengalahkan 5.000 pasukan elang darah dengan 1.000 pasukan 9 neter. Setelah menyaksikan hari ini, sepertinya rumor itu benar. Sepertinya kendali domain Lord Mu Chen atas Battle Wheel telah jauh melampaui komandan lainnya. Di arah domain Great Havenlau, banyak ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat hati mereka yang tegang mereda. Mereka khawatir 9 neter akan teralihkan setelah kekalahan Mu Chen. Jika 9 neter gagal, maka pihak mereka pasti akan menderita kekalahan besar. Boom! Mu Chen dengan tenang melihat petir yang memudar di hadapannya di langit saat dia mengangkat kepalanya, pupil hitamnya menatap Qin Feng dengan ketajaman yang sebanding dengan pisau di kedalaman matanya yang perlahan melonjak keluar. Hari ini, saya akan melihat siapa yang akan dihancurkan. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat itu, 9 neter Battle Wheel yang tak terbatas melonjak dengan kecepatan tinggi dan cepat. Hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas, langit telah berubah menjadi gelap, sedemikian rupa sehingga bahkan gemuruh guntur yang dahsyat pun ditekan sepenuhnya. Dia yang tadinya tenang dan tenang akhirnya mulai menunjukkan taringnya. Bab 723 Gangguan. Kehendak pertempuran 9 neter yang tak terbatas bersiul di wilayah itu. Tingkat kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rumah petir iblis, yang memiliki keunggulan dalam jumlah, bisa dibandingkan. Lautan Battle Wheel tersapu di sisi Mu Chen. Melihat dari jauh, itu seperti lautan air hitam yang mengalir keluar dari celah spasial yang ingin menutupi langit dan bumi. Menghadapi kehendak pertempuran yang begitu kuat, bahkan seorang penguasa kelas 3 pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Qinling berdiri di atas langit saat dia melihat kehendak pertempuran yang tak terbatas dari pasukan 9 neter. Matanya sedikit menyipit. Sepertinya itu seperti yang dikabarkan. Anak nakal bernama Mu Chen memang memiliki kontrol yang sangat baik atas Battle Wheel. Jika tidak mungkin Battle Wheel dari pasukan 9 neter dinaikkan ke tingkat seperti itu. Tatapan Qinling berkedip-kedip dan dia mendengus dingin tak lama kemudian. Dia menghentakkan kakinya saat lapisan awan hitam keabu-abuan terbentuk di belakangnya dari kehendak pertempuran petir iblis. Raungan keras bergemuruh bergema di antara langit dan bumi, keributan dari itu sangat kuat. Jangan perlakukan rumah petir iblisku seperti pasukan elang darah domain Havenlau agungmu. Qinling mencibir saat matanya menjadi tajam. Dengan tangannya terangkat, pertempuran petir iblis akan meledak dengan raungan yang mencengangkan. Petir hitam keabu-abuan dengan cepat menyatu, berubah menjadi tombak petir di dalam lapisan awan. Petir hitam keabu-abuan itu seperti ular piton besar saat melingkar di sekitar tombak petir. Kemudian, suara gemuruh yang keras menggetarkan langit dan bumi. Qinling tidak ragu-ragu untuk menguji Mu Chen saat dia berusaha memberikan semua yang dia miliki sejak awal. Terbukti, dia berusaha untuk mendapatkan keunggulan secepat mungkin dan mengalahkan pasukan 9 neter. Tombak petir iblis. Qinling mengepalkan tinjunya dan tombak itu tiba-tiba dilemparkan ke bawah.
Tombak hitam keabu-abuan itu tiba-tiba terbang keluar, menyebabkan ruang hancur saat muncul di atas pasukan 9 neter dalam sekejap. 9 bulu neter. Segel Mu Chen berubah saat lautan Battle Wheel melonjak. Bulu hitam besar meledak dan berbenturan dengan tombak petir. Boom! Bentrokan besar bergema dengan keras, menyebabkan fluktuasi kekerasan yang menimbulkan malapetaka dan angin topan. Namun, mereka tidak dapat menggoyahkan dua samudera megah Battle Wheel. Bahkan setelah gagal dalam serangan pertama, tidak ada perubahan di mata Qinling, tetapi segelnya dengan cepat berubah. Torrential Battle Wheel dengan keras melonjak saat beberapa tombak petir dengan cepat terlihat terbentuk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah menutupi cakrawala. Pemandangan itu membuat kulit kepala banyak ahli mati rasa. Bahkan seorang ahli sovereign kelas 3 biasa akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi serangan sekuat itu. Tapi saat ini, itu dengan santai dieksekusi oleh Qinling. Ini adalah fakta menakutkan dari penggunaan Battle Wheel, karena lawan mereka tidak menghadapi seorang individu tetapi pasukan yang terdiri dari ribuan elit, diperintahkan oleh seorang ahli sovereign kelas 3. Pergi. Qinling menjentikkan jarinya saat tombak penerangan yang menghancurkan bumi meledak. Setiap gerakan menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Perasaan langit dan bumi menjadi tumpul sungguh luar biasa. Tetapi menghadapi serangannya yang kejam, tidak ada rasa takut dalam diri Mu Chen. Meskipun rumah petir iblis memiliki keunggulan dalam jumlah, dia memiliki keunggulan dalam hal manipulasi dan pemahaman. Jadi, adalah hal yang mustahil bagi Qinling untuk mencoba menekannya dengan Battle Wheel. Oleh karena itu, Mu Chen segera mengendalikan 9 neter Battle Wheel untuk bersiul. Battle Wheel tampak terbentuk dari gelombang Battle Wheel yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertumpuk satu sama lain saat berbenturan dengan tombak petir yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Boom! Ledakan yang merajalela dan masif terus-menerus terdengar dari cakrawala saat angin topan menyapu, menimbulkan malapetaka, menyebabkan ruang angkasa terdistorsi. Di bawah sana, ada banyak sekali ahli yang sedang mengamati cakrawala yang terus-menerus mengeluarkan ledakan. Tidak ada teknik apapun dalam pertarungan antara keduanya, mereka telah beradu langsung dengan Battle Wheels yang kuat. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa Qinling, yang telah melepaskan serangan keras, tidak bisa mendapatkan keunggulan sedikit pun dalam pertempuran. Serangannya sepenuhnya ditahan oleh Mu Chen dan tidak bisa maju satu inci pun. Pemandangan ini membuat banyak orang merasa sedikit tercengang di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, reputasi rumah petir iblis telah tersebar luas, tidak ada yang tahu persis jumlah kekuatan yang dimusnahkan oleh mereka. Dan saat ini, kekuatan ganas seperti itu benar-benar dihentikan. Menilai dari situasi saat ini, bahkan jika pasukan 9 neter tidak bisa menghancurkan rumah petir iblis, mereka setidaknya bisa menahan mereka. Penguasa domain baru dari istana 9 neter ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Gemuruh. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka selama puluhan menit di langit sebelum perlahan-lahan mereda. Qinling juga telah menghentikan serangan yang sia-sia dan panik karena dia tahu bahwa bahkan jika ini terus berlanjut, itu hanya akan mengulur waktu. Konfrontasi antara Battle Wheel pasukan mengandalkan sarana petir. Karena jumlah pasukan yang sangat besar, wajar jika menang dengan mengandalkan keunggulan kuantitas. Jika itu adalah pengepungan, mereka bisa menjebak musuh mereka sampai mati. Tetapi jika dua pasukan ingin menentukan kemenangan, mereka harus menggunakan cara terkuat mereka untuk mengalahkan kehendak pertempuran lawan, menentukan kemenangan mereka dalam satu gerakan. Tapi saat ini, kehendak pertempuran dari pasukan 9 neter tidak lebih lemah dari rumah petir iblis. Jika pertempuran ini berlanjut, tidak diragukan lagi akan membuang-buang waktu. Jadi, hasil ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Qin Tiangang atau Qinling. Tatapan Qinling berkedip-kedip saat bibir tipisnya terlihat sangat menyeramkan saat ini. Apa? Kamu tidak akan melanjutkan? Mu Chen tersenyum setelah melihat Qinling menghentikan serangannya. Tatapan Qinling dingin saat dia melirik Mu Chen dan dengan ringan berkata, "Anak nakal, saya harus mengakui bahwa Anda memang berbakat di bidang Battle Wheel. Tapi, saya harus mengatakan bahwa Anda masih terlalu lembut." Saat dia berbicara, segaris senyum aneh tiba-tiba muncul di bibir Qinling. Melihat senyuman itu, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya saat noda kegelisahan muncul di hatinya. Tiba-tiba, Qinling mengepalkan tinjunya dan sebuah batu yang berkedip-kedip dengan kilat hitam keabu-abuan muncul di tangannya. Dia mengencangkan genggamannya, langsung menghancurkan batu petir itu. Boom! Petir hitam keabu-abuan memercik dari segala arah. Saat petir menyebar, itu tidak menyebabkan kerusakan. Namun, wajah Mu Chen langsung berubah warna.
Karena Mu Chen menyadari bahwa petir itu seperti medan gaya yang sangat besar, dan kehendak pertempuran yang terkumpul di sekelilingnya dengan cepat menghilang ke dalam medan gaya itu. Apa yang terjadi? Tatapan Mu Chen sedikit berubah menjadi dingin saat dia melihat ke arah Qin Ling dan menyadari bahwa kehendak pertempuran petir iblis yang berkumpul di yang terakhir juga dengan cepat memudar pada saat ini. Ternyata, Qin Ling juga menderita efek petir juga. Apa yang direncanakan orang itu? Haha, apakah kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi memanipulasi Battle Wheel? Qin Ling memandang Mu Chen dengan ejekan saat dia menepuk tangannya tak lama kemudian. Itu adalah kristal petir iblis. Itu bisa berkoordinasi dengan gunung petir iblis untuk menciptakan medan petir. Di medan petir, itu akan menyebabkan gangguan besar pada Battle Wheel. Jadi kita tidak akan bisa menggunakan Battle Wheel lagi di area ini. Mu Chen mengerutkan alisnya sambil menyipitkan matanya. Dia merasakan Battle Wheel tapi sepertinya ada energi tanpa bentuk yang menyebabkan gangguan padanya. Itu adalah gangguan yang tidak bisa dia singkirkan dengan kultivasinya saat ini. Sedikit keributan juga datang dari pasukan 9 neter di bawah. Jika Mu Chen tidak bisa lagi menggunakan Battle Wheel, bukankah itu berarti pasukan 9 neter mereka hampir lumpuh? Mu Chen adalah jiwa dari pasukan 9 neter dan hanya dia yang bisa mengendalikan Battle Wheel. Jika sebuah pasukan kehilangan kehendak pertempuran mereka, itu tidak akan berbeda dengan sekelompok tentara yang tidak terorganisir. Apa yang terjadi? Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini juga menyadari situasi ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan ragu. Apa yang dilakukan Qin Ling? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia tidak bisa lagi menggunakan Battle Wheel untuk melancarkan serangan juga? Kamu sekarang telah kehilangan pasukan 9 neter dan aku kehilangan rumah petir iblis. Qin Ling menatap Mu Chen dengan senyum yang menyipitkan mata saat dia dengan lembut menunjuk ke arah Mu Chen dan dirinya sendiri. Saat ini, hanya ada kau dan aku, di sini. Saat dia berbicara, semua orang mengerti apa yang dimaksud Qin Ling. Kehilangan pasukan 9 neter, Mu Chen hanya akan menjadi penguasa kelas 2, sedangkan Qin Ling telah lama menjadi penguasa kelas 3. Dengan bantuan kehendak pertempuran pasukan 9 dewa, Mu Chen dapat menghadapi Qin Ling. Tapi sekarang setelah kehendak pertempuran pasukan 9 dewa dirampas darinya, kekuatan Mu Chen akan diturunkan kembali. Kedua belah pihak awalnya menemui jalan buntu, sekarang setelah Battle Wheel dihapus dari persamaan ini, keseimbangan ditarik terpisah. Ini adalah tujuan Qin Ling. Tercela. Tang Bing mengatupkan giginya saat dia meraung. Tak lama kemudian, tatapannya menjadi dingin saat dia memberi perintah sedingin es, pergi. Basmi Sekte Petir Iblis. Di belakang, banyak pasukan dari domain Great Havenlau tidak bisa menahan diri lebih lama lagi saat energi spiritual dengan keras melonjak ke cakrawala. Teriakan dan seruan perang bergema di seluruh negeri. Potongan cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi cakrawala dari segala arah, mengepung ke arah gunung petir iblis. Hadang mereka. Ketika pasukan dari domain 100 pertempuran melihat situasinya, mereka segera menyerbu juga. Mereka mengerti bahwa dua medan perang di langit terikat erat. Dan saat ini, Qin Ling telah menjebak Mu Chen. Selama mereka berhasil menahan kekuatan lawan, kemenangan pertempuran ini pada akhirnya akan condong ke arah mereka. Jadi, mereka secara alami tidak bisa mundur pada saat ini. Arus yang menakutkan terjalin di cakrawala, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar dalam sekejap. Boom, boom. Terjadi keributan besar yang disebabkan oleh konfrontasi kedua belah pihak. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang karena fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari mereka menyebabkan bumi terus bergetar. Puncak-puncak gunung hancur menjadi debu akibat benturan energi spiritual. Jurang-jurang besar seperti jurang yang terbelah di atas tanah. Di atas langit, Qin Ling menyilangkan tangannya di dadanya saat dia membiarkan energi spiritual mendatangkan malapetaka di bawah. Tatapannya sedikit dingin saat dia menatap Mu Chen. Senyuman yang menggantung di sudut bibirnya dipenuhi dengan ekspresi menyeramkan. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Mu Chen menatap Qin Ling dan alisnya yang terajut erat perlahan mengendur. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak menggunakan Battle Wheel. Seperti yang saya harapkan. Mendengar kata-kata Mu Chen, mata Qin Ling tiba-tiba menyipit saat tatapannya berubah menjadi buas. Bahkan saat ini, Mu Chen ini ingin menampilkan wajah yang tangguh. Benar-benar orang yang malang. Bab 724 kelas 2 vs kelas 3. Medan petir emas menyebar ke seluruh langit saat menyelimuti seluruh area. Bahkan setelah melihat medan petir, tidak ada kepanikan di wajah Mu Chen yang telah diprediksi oleh Qin Ling. Mengganggu kehendak pertempuran. Mu Chen tersenyum sambil mengangkat kepalanya.
Tatapannya tertuju pada Qin Ling, yang telah melipat tangannya di dadanya, saat hawa dingin melintas di matanya. Berbicara dari tingkat tertentu, tindakan Qin Ling seperti yang dia inginkan. Meskipun dia bisa mendapatkan sedikit keunggulan dengan pemahaman dan kendali atas Battle Wheel, fondasi pasukan 9 neter masih terlalu lemah dan anggota rumah petir iblis bukanlah amatir. Jadi Mu Chen tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa keluar sebagai pemenang dengan mengandalkan Nine Neter Battle Wheel. Paling-paling, dia hanya bisa memperpanjang pertempuran. Tapi sekarang kedua belah pihak telah kehilangan penggunaan Battle Wheel, mereka kembali ke kemampuan awal mereka. Mungkin ini adalah situasi yang mengerikan bagi Mu Chen di mata orang lain, karena dia hanyalah seorang penguasa kelas 2, sedangkan Qin Ling memiliki kultivasi penguasa kelas 3. Tapi, bagi Mu Chen, karena mereka berdua telah dihapus dari Battle Wheel, ini malah meningkatkan peluang keberhasilannya. Dengan rumah petir iblis, Qin Ling akan membuat Mu Chen cukup pusing. Tapi sekarang, kehilangan lapisan pelindung rumah petir iblis, ancaman Qin Ling diturunkan di hati Mu Chen sebagai gantinya. Sepertinya kamu cukup tenang. Qin Ling berdiri di udara dengan tangan terlipat di dadanya. Petir hitam keabu-abuan berkedip-kedip di sekelilingnya saat ruang berfluktuasi di belakangnya. Samar-samar, ada samudera besar saat tekanan energi spiritual yang menakjubkan menyelimuti wilayah ini. Fisik petir iblis. Qin Ling tersenyum dan tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan sosoknya dengan cepat mengembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Kulitnya dengan cepat menjadi hitam, seolah-olah ditempa dengan logam. Di bawah kulitnya, terdapat urat-urat yang menggeliat seperti naga. Hanya dalam waktu belasan tarikan nafas, Qin Ling telah berubah menjadi raksasa hitam dengan kilat hitam keabu-abuan menyelimuti sekelilingnya. Kekuatan yang luar biasa menyebar. Fisik petir iblis yang telah dikembangkan Qin Ling jelas merupakan seni ilahi pemurnian tubuh yang dikaitkan dengan petir yang cukup tangguh. Aku bisa merasakan energi petir dari tubuhmu. Saya yakin Anda pasti juga telah mengembangkan seni ilahi yang dikaitkan dengan petir. Namun, saya khawatir itu hanya permainan anak-anak. Suara Qin Ling berubah tidak menentu saat ledakan dari suaranya menusuk telinga. Fisik petir iblis. Mu Chen sedikit tercengang saat dia melihat sosok hitam Qin Ling. Tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan senyum. Aku akan melihat seni ilahi siapa yang menjadi permainan anak-anak hari ini. Kedua tangan Mu Chen membentuk segel saat petir yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Itu hanya sekejap mata saat kilau keperakan menyilaukan mata. Dia jelas telah mengeksekusi fisik dewa petir hingga batasnya. Setelah mengeksekusi fisik dewa petir, sosok Mu Chen masih lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan Qin Ling. Namun, gemuruh guntur yang dalam telah menekan tekanan petir yang datang dari Qin Ling. Mehm. Qin Ling menatap Mu Chen, yang hampir berubah menjadi kilat, sambil menyipitkan matanya. Meskipun dia memang merasakan beberapa energi petir yang datang dari tubuh Mu Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa energi petir yang biasa-biasa saja akan meledak dengan kekuatan seperti itu setelah mengeksekusinya. Tapi itu masih belum cukup untuk membuat Qin Ling takut. Dia dengan dingin mencibir dan menghentakkan kakinya. Sosoknya yang tampak aneh telah muncul secara langsung di hadapan Mu Chen dan dia melemparkan telapak tangan, membidik ke arah kepala yang terakhir. Angin dan guntur terdengar secepat kilat. Boom! Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, kecepatan Mu Chen bahkan lebih ganas. Dia mengeluarkan semua kekuatan di tangannya dan mengepalkannya menjadi kepalan tangan, bersama dengan kekuatan tirani, dan menghantamkannya ke telapak tangan. Energi spiritual yang menakutkan meledak saat menghancurkan energi telapak tangan Qin Ling. Gemerisik. Tapi Qin Ling, bagaimanapun juga, bukanlah seorang amatir. Dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya yang jauh melampaui orang lain. Gagal dalam serangan itu, kakinya berubah menjadi kilat, meninggalkan bayangan dan menghancurkan ruang saat dia terus-menerus melepaskan serangan ke dada Mu Chen. Tidak ada perubahan pada ekspresi Mu Chen saat kakinya menjadi secepat kilat saat mereka berbenturan. Boom, boom, boom. Kecepatan serangan keduanya sangat menyilaukan karena orang biasa hanya bisa melihat kilatan petir terbang saat gemuruh bergemuruh di langit. Hanya dalam belasan tarikan nafas waktu, mereka berdua sudah bertukar lebih dari 100 jurus. Mereka berdua sepenuhnya mengandalkan tubuh fisik mereka dan setiap bentrokan mirip dengan logam bertabrakan dengan logam. Tingkat konfrontasi seperti itu membuat mata banyak orang berkedut. Boom! Petir merobek cakrawala saat kedua sosok petir itu berbenturan lagi. Tinju mereka seperti kilat dan setiap bentrokan akan membuat petir meledak dari tinju mereka, sebelum keduanya dikirim terbang kembali. Mu Chen mundur 100 langkah, sebelum dia menghentakkan kakinya, menstabilkan tubuhnya. Lengannya bergetar saat lengan bajunya berubah menjadi debu dan turun ke tanah.
Qinling hanya mundur puluhan langkah. Terlepas dari apapun, kekuatan seorang penguasa kelas 3 masih memberinya sedikit keuntungan dalam konfrontasi ini. Qinling mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara-suara retak tulang saat dia dengan gelap menatap Mu Chen. Ada jejak keheranan di kedalaman matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak nakal di hadapannya bisa bertarung dengan dia secara fisik sejauh ini. Fisik petir iblisnya adalah sesuatu yang dia kembangkan di jurang petir iblis selama 10 tahun sebelum memperoleh beberapa pencapaian di dalamnya. Tapi tubuh fisik orang di hadapannya ini tidak lebih lemah darinya. Itu adalah hasil yang tidak dia sukai. Bahkan setelah merencanakan untuk menghapus Battle Wheel, situasi kebuntuan lain bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Rasa dingin melintas di mata Qinling saat dia menghirup napas dalam-dalam dan membentuk segel. Dalam sekejap, lapisan awan petir muncul di antara langit dan bumi saat petir hitam keabu-abuan dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Dalam waktu beberapa tarikan napas, sosok petir yang sangat besar muncul di sekitar Qinling. Benda langit petir iblis. Saat Qinling berteriak, sosok petir itu sepenuhnya terwujud. Telapak tangan sosok besar itu mengepal dan memberikan tarikan tiba-tiba. Dengan suara menyentak, cambuk listrik hitam keabu-abuan yang berukuran puluhan ribu kaki terkondensasi, dan dengan gemerisik, cambuk itu merobek ruang angkasa saat melingkar ke arah Mu Chen seperti naga yang marah. Cambuk petir iblis. Tubuh Mu Chen tersentak. Cambuk listrik telah melesat keluar dari angkasa dan dengan keras menembus tubuhnya. Mendaratkan serangannya, Qinling tidak senang. Sebaliknya, dia mengerutkan alisnya karena dia melihat sosok Mu Chen perlahan menghilang, meninggalkan bayangan. Gemerisik. Tatapan Qinling sedikit berkedip saat cambuk listrik itu tiba-tiba mundur ke arah belakangnya dan menggambar busur yang menyilaukan di langit. Boom! Ruang di belakangnya terkoyak saat sesosok naga terbang keluar. Tak lama kemudian, aura tidak menyenangkan yang deras melonjak saat pilar iblis Meru besar menghantam dengan keras ke arah sosok petir besar, melemparkan bayangan ke bawah. Zap! Cambuk listrik itu sangat cepat saat dengan cepat melingkari pilar iblis Meru besar, mengikatnya. Petir berwarna keabu-abuan itu menyambar, mencoba untuk menyempurnakan pilar iblis Meru besar. Crash! Aura tidak menyenangkan juga meledak dari pilar iblis Meru besar saat menahan petir yang merusak. Artefak tidak menyenangkan ini cukup bagus, aku menginginkannya. Qinling menjilat bibirnya sambil tersenyum menakutkan. Kekuatan di balik cambuk listrik meningkat saat menarik pilar iblis Meru besar ke belakang. Kekuatan di balik tarikan itu adalah sesuatu yang bahkan Mu Chen tidak dapat menahannya bahkan setelah mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya. Bagaimanapun, Qinling telah mengeluarkan tubuh surgawi berdaulatnya sekarang. Kamu ingin mengambil barang-barangku. Aku hanya takut kamu akan mati kehabisan barang. Wajah Mu Chen menjadi dingin pada saat ini saat cahaya keemasan melonjak di matanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sesosok besar yang tampak seperti ditempa dari emas muncul di langit dengan matahari yang terik melayang di belakang kepalanya, membuatnya terlihat perkasa dan kuat. Itu adalah tubuh Dewa Matahari Abadi. Tangan dari tubuh abadi Matahari Agung memegang pilar iblis Meru Agung. Dalam sekejap, kekuatan di balik tarikan itu ditiadakan. Tidak peduli bagaimana tubuh surgawi petir iblis mencoba, itu tidak bisa menariknya lebih jauh. Kamu menginginkannya. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat aura tidak menyenangkan yang mengerikan meledak dari pilar iblis Meru besar, memaksa tangan tubuh surgawi petir iblis menjauh. Setelah itu, tubuh abadi Surya Agung mengambil langkah maju, dan saat cahaya keemasan melonjak, itu bahkan menyebabkan langit bergetar. Boom! Cahaya keemasan yang cemerlang seperti cairan saat mengalir keluar, membuat pilar iblis Meru besar yang hitam menjadi emas, seolah-olah ditempa dengan emas. Setelah itu, pilar emas itu menghancurkan lapisan awan petir di langit dan dengan keras menghantam ke arah tubuh surgawi petir iblis, membawa kekuatan menakutkan dari tubuh abadi matahari besar bersamanya. Tangan pengangkat gunung petir iblis. Energi menakutkan yang menyelimutinya tiba-tiba menyebabkan wajah Qinling berubah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani menunda. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan badan surgawi petir iblis telah mengirimkan kedua telapak tangannya. Petir hitam keabu-abuan yang menutupi langit menyatu, membentuk telapak petir yang besar. Seolah-olah telapak tangan petir itu menopang langit, dan itu semegah gunung. Boom! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pilar iblis emas itu terbanting dengan keras saat suara yang mengguncang bumi dan menakutkan terdengar. Badai energi spiritual yang sangat dahsyat berkecamuk di langit. Keributan itu menyebabkan pertempuran kacau di bawah berhenti sejenak saat semua orang menatap ke langit tanpa terkendali.
Di sana, pilar iblis emas perlahan-lahan menekan ke bawah saat telapak tangan listrik besar yang terlihat seperti bisa menahan beban langit tenggelam, sedikit demi sedikit. Meskipun kecepatan turunnya lambat, itu tidak bisa dihentikan. Seketika, wajah Qinling berubah menjadi jelek. Retak. Saat wajah Qinling berubah menjadi jelek, suara retakan halus tiba-tiba bergema. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengedipkan mata mereka saat cahaya keemasan halus bermekaran dan semakin terang. Gemuruh. Cahaya keemasan mengalir kemana-mana saat telapak tangan petir yang kuat itu hancur. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menghirup seteguk udara dingin. Siapa sangka bahkan setelah mengeluarkan tubuh surgawi petir iblis, Qinling masih ditekan oleh Mu Chen, yang hanya memiliki kultivasi penguasa kelas 2. Adegan ini bukanlah sesuatu yang direncanakan Qinling dalam naskahnya. Bab 725 Kesengsaraan Petir Iblis. Pilar iblis emas menghancurkan telapak tangan dan terus jatuh, dengan keras menghantam lengan tubuh surgawi petir iblis yang disilangkan bersama di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Detik tumbukan menciptakan suara keras saat badan petir iblis petir yang sangat besar langsung jatuh dari langit, menyebabkan dua gunung runtuh di bawah kakinya. Sosok besar yang mencapai 1000 kaki juga tenggelam ke dalam tanah sampai ke pinggangnya dengan retakan besar yang dengan cepat menyebar. Bola mata yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti menonjol keluar dari soketnya. Di atas langit, tubuh abadi matahari besar berdiri di cakrawala, mengarahkan tatapan bergengsi ke bawah ke tubuh surgawi petir iblis yang dikirim ke tanah, bersama dengan ejekan Mu Chen yang bergema seperti guntur. Sepertinya kamulah yang bermain-main di sini. Wajah Qinling pucat di tubuh surgawi petir iblis. Dia jelas tidak menyangka badan surgawi berdaulat yang dimurnikan Mu Chen begitu kuat. Dalam sekejap kontak itu, energi yang ditransmisikan kepadanya membuatnya takut. Benda langit berdaulat yang telah dimurnikan Mu Chen jelas tidak biasa. Tapi Qinling tidak bisa mengatakan dengan pasti asal-usul dari tubuh abadi Surya Agung dengan penilaiannya. Masih terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Terlepas dari itu, tidak mungkin baginya, Qinling, untuk mengakui kekalahan saat dia mencibir. Tubuh surgawi petir iblis tiba-tiba membanting telapak tangannya yang besar ke tanah. Bumi hancur karena benturan saat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar sementara badan surgawi petir iblis terbang ke langit lagi. Dua benda langit yang sangat besar berdiri saling berhadapan. Di kepala tubuh surgawi petir iblis, Qinling muncul dengan ekspresi gelap di wajahnya saat dia dengan dingin menatap tubuh abadi matahari agung yang tampak seperti Buddha yang agung. Dia mengertakkan gigi tanpa bisa dikendalikan. Tubuh surgawi berdaulat apa yang dimurnikan oleh orang itu? Hanya dengan kultivasi penguasa kelas 2, itu sebenarnya sedikit berat, bahkan dengan tubuh surgawi petir iblis saya. Tatapan Qinling berkedip-kedip. Qinling, mungkinkah kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan penguasa kelas 2? Saat tatapan Qinling berkedip, suara gemuruh terdengar dari langit. Raungan itu dipenuhi dengan sedikit kemarahan. Itu berasal dari Qin Tiangang, yang sedang dalam pertempuran sengit dengan Nine Nether. Ternyata, dia telah memperhatikan situasi di bawah. Hasil dari pertempuran itu membuatnya sangat tidak puas. Mendengar suara Qin Tiangang yang marah, wajah Qinling berubah saat dia dengan kejam menatap Mu Chen. Dia menghirup napas dalam-dalam dan wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat ekspresinya, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya dan tubuhnya bergerak, muncul di kepala Grid Solar Unding Body, sebelum mengunci mata hitamnya dengan Qinling. Mu Chen, kamu benar-benar tangguh untuk bisa mencapai prestasi seperti itu dengan kultivasi penguasa kelas 2. Tidak heran kau bisa menjadi begitu terkenal di domain Great Havenlaw. Qinling menatap Mu Chen saat suaranya yang dalam terdengar. Tapi, pertempuran hari ini pasti akan berakhir dengan kekalahanmu. Rasa dingin melonjak di mata Qinling. Karena kita memiliki keunggulan medan. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tanpa sadar menyipitkan matanya. Qinling dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan tiba-tiba menekan udara. Saat telapak tangannya menekan ke bawah, suara yang dalam bergema di seluruh langit dan bumi. Tanah petir iblis, pemusnahan petir iblis. Saat suara dalam Qinling bergema di antara langit dan bumi, Mu Chen tiba-tiba menegangkan tubuhnya, tatapannya dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia tidak pernah meremehkan Qinling, terutama ketika dia berbicara tentang memiliki keunggulan medan dalam perang ini. Boom, boom. Samar-samar, terdengar suara gemuruh bergemuruh dari kejauhan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka saat mereka melihat ke cakrawala di kejauhan, mencoba menemukan sumber gemuruh yang menggelegar itu. Tanah sedikit bergetar dan terus-menerus menjadi lebih kuat. Mu Chen juga melihat ke langit dan wajahnya tiba-tiba berubah beberapa saat kemudian.
Dia segera menundukkan kepalanya dan tatapannya tertuju ke tanah karena dia menyadari bahwa suara gemuruh itu sebenarnya berasal dari bumi. Hati-hati! Dia berteriak ke arah pasukan Great Havenlau Domain. Boom! Saat dia berteriak, bumi tiba-tiba terbelah. Pilar petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti naga yang mengamuk, mengacungkan taring dan cakar saat mereka membumbung tinggi ke cakrawala. Boom! 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 Dalam beberapa kali hembusan nafas, kilat hitam keabu-abuan sudah menutupi langit, dengan pilar petir yang bisa terlihat jelas, bahkan dari jarak 1000 mil. Ini benar-benar pemandangan yang spektakuler. Qinling berdiri di atas tubuh surgawi petir iblis, dikelilingi oleh pilar petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya, tampak seperti iblis dengan sepasang mata yang sangat dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya sekali lagi, dan pada saat yang sama, telapak tangan dari badan petir iblis juga menyatu. Gemuruh. Bersamaan dengan suara itu, petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di antara langit dan bumi, sebelum dengan keras berkumpul di antara telapak tangan badan petir iblis. Zap! Petir yang menakutkan mengamuk saat suara-suara menyentak membuat wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berat saat mereka merasakan kekuatan penghancur yang memancar. Kekuatan ini dapat membantai ahli Sovereign kelas 3 dalam sekejap. Ini adalah serangan terakhir yang mutlak. Di atas langit, dua sosok mundur saat mereka bertabrakan. Sosok Nine Nether muncul, wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat ke bawah, hawa dingin muncul di wajahnya yang sudah sedingin es. Haha, Raja Sembilan Nether, apa kau benar-benar berpikir bahwa akan semudah itu untuk mengalahkan sekte petir iblisku? Kali ini, aku akan membiarkan kalian membayar harga karena sombong. Qin Tiangang tertawa. Sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Hawa dingin yang menakutkan mengalir keluar dari tubuh Nine Nether, suaranya menusuk hingga ke tulang. Huff, meskipun kamu adalah Divine Beast, kultivasimu baru pada penguasa kelas 4. Kamu hampir tidak bisa bertarung untuk menemui jalan buntu denganku. Saat ini, kamu hanya bisa melihat anak nakal itu berubah menjadi debu. Qin Tiangang mencibir. Nine Nether menghirup napas dingin dalam-dalam saat cahaya berbahaya yang tak habis-habisnya menyembur dari matanya. Dia perlahan, mengepalkan tinjunya dengan erat saat suaranya yang dingin tiba-tiba menghentikan tawa Qin Tiangang. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya berada di kelas 4 Sovereign? Cahaya gelap menyembur keluar dari mata Nine Nether saat dia melangkah maju. Badai energi spiritual yang mengepul dengan keras menyapu keluar saat sosok cahaya burung 9 Nether di belakangnya tiba-tiba meluas. Sosoknya dengan lembut bergetar saat sepasang sayap yang indah dan besar terbuka di belakangnya. Sayapnya terbuka dengan lembut, membuatnya terlihat seperti malaikat yang jatuh dari dunia bawah. Penguasa kelas 5. Ekspresi Qin Tiangang berubah drastis saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nine Nether bisa bertahan sampai sekarang untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun dia juga seorang penguasa kelas 5, 9 Nether bisa bertarung secara seimbang dengannya dengan kekuatannya sebagai penguasa kelas 4. Sekarang setelah kekuatannya meningkat secara signifikan, dia jelas bukan tandingannya. Meskipun kamu juga seorang penguasa kelas 5, kamu bisa bermimpi untuk menyelamatkan anak itu. Mata Qin Tiangang berkedip-kedip dengan cahaya yang kejam saat dia mengeluarkan tawa yang ganas. Dia tiba-tiba menginjak kakinya saat sosok petir seukuran beberapa ribu kaki muncul di sekelilingnya. Ini juga merupakan tubuh surgawi petir iblis, tetapi dibandingkan dengan milik Qinling, miliknya jauh lebih kuat. Qin Tiangang juga memperhatikan bahwa Nine Nether tampaknya menempatkan anak nakal Mu Chen itu dengan sangat penting sampai-sampai dia lebih suka mengungkapkan kekuatan tersembunyinya. Tapi sekarang Qinling sudah bergerak, selama dia bisa menghalangi Nine Nether untuk sesaat maka anak nakal itu pasti akan mati. Sedangkan untuk menghalangi 9 Nether, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tidak peduli metode apa yang kamu miliki, aku ingin kamu melihat anak nakal itu berubah menjadi debu. Qin Tiangang meraung dengan tawa buas saat telapak tangan raksasa dari benda langit itu menyapu ke arah Nine Nether dengan kekuatan besar. Wajah Nine Nether menjadi dingin saat dia melirik ke bawah dan mengatupkan giginya. Mu Chen, bertahanlah sedikit lebih lama lagi, aku datang. Sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak dan dia melepaskan beberapa serangan menakutkan yang seperti badai yang menyapu. Di bawah, Qinling sepertinya telah menyadari sesuatu, yang menyebabkan dia melirik ke langit. Tak lama kemudian, dia memberi Mu Chen sedikit cibiran. Saat ini, kamu bisa bermimpi tentang seseorang yang menyelamatkanmu. Kali ini, kamu pasti akan mati. Tatapan Qinling berubah menjadi dingin saat telapak tangannya tiba-tiba menyatu. Seni petir iblis, kesengsaraan petir iblis. Bergemuruh.
Petir menderu di antara langit dan bumi saat matahari listrik seukuran 1000 kaki perlahan muncul di antara telapak tangan benda langit petir iblis, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini mengamuk dengan hebat pada saat yang bersamaan. Fluktuasi itu membuat banyak ahli merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mati. Wajah Qinling perlahan menjadi pucat saat dia tiba-tiba menunjuk ke bawah dengan tatapan kejam. Boom! Gemuruh guntur yang menghancurkan bumi datang dari matahari yang bersinar terang. Pada saat berikutnya, itu merobek langit saat berubah menjadi garis cahaya hitam keabu-abuan yang melesat ke arah Mu Chen di bawah tatapan terguncang yang tak terhitung jumlahnya. Petir itu melaju dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari. Melihat pemandangan ini dari bawah, wajah Tang Bing menjadi pucat. Gemuruh. Guntur yang dahsyat meraung saat energi yang mengerikan membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Namun, dia tidak mundur, tapi malah mengangkat kepalanya. Murid hitamnya tertuju pada kilat matahari sebelum melirik ke langit, di mana dia bisa merasakan aura Nine Nether sedikit kacau. Apakah itu karena dia? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan mengatupkan bibirnya dengan erat. Tak lama kemudian, dia perlahan menutup matanya, sedikit demi sedikit. Yakinlah, 9 Nether, aku pasti tidak akan menjatuhkanmu. Mu Chen duduk di atas kepala Grid Solar Unding Body saat kesadarannya melayang ke tengah alis. Di sana, adalah tempat di mana kristal matahari agung diselimuti dalam kekuatan yang kuat. Retak. Seolah-olah merasakan dorongan dalam pikiran Mu Chen, retakan halus tiba-tiba muncul di kristal matahari agung. Apa yang muncul setelahnya adalah cahaya keemasan menyilaukan yang menyapu dengan keras saat ini. Boom! Kristal matahari besar akhirnya terbuka. Cahaya keemasan yang menyilaukan sampai-sampai bisa merobek kegelapan menyapu keluar dari tengah alis Grid Solar Unding Body. Setelah itu, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan meledak dari Grid Solar Unding Body pada saat itu juga. Mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka juga.